Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi untuk segmen konsultasi hukum. Baik, mungkin yang di studio juga ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin sharing pendapat atau berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, monggo silakan. Oh ya, baik, silakan. Malam. Ya, malam. Namanya? Fadli. Fadli, monggo Pak Fadli. Silakan. Gini, terkait pencabulan ini tadi sebenarnya. Ya. Ini kan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tempatnya pejabat publik. Ya. Yang terjadi nantinya adalah ada opini-opini masyarakat. Ini Pak Camat, Pak. Iyalah, ini Pak Camat yang melakukan gitu loh. Otomatis opini yang terjadi di masyarakat akan sama rata nantinya. Kalau camat ini tidak ditindak. Ya. Artinya kalau rakyat melihat, masyarakat melihat pelakunya camat, apakah ini government behavior? Bisa jadi sama rata. Ya. Iyalah, kalau tidak ada penindakan. Yang kami harapkan bukan hanya penindakan secara hukumnya juga. Penindakan secara administratifnya dia misalnya. Dari inspektorat. Seperti apa nantinya. Ya kan gitu Pak Bowo. Ya. Itu yang kami harapkan nanti. Administrasinya seperti apa gitu. Apakah menunggu ditahan baru ada sanksi, ya apakah ditetapkan tersangka sudah bisa diberi sanksi inspektorat? Apakah kan begini Pak Bowo, ada peraturan yang menyatakan kalau di bawah 4 tahun pegawai negerinya masih melekat. Ancamannya di bawah 4 tahun ini masih melekat. Dan orang ini sepengetahuan kami pernah ditahan. Ditahan? Dulu pernah ditahan. Apa sudah diskusi? Sudah. Diskusi sudah? Sudah. Sudah masuk tapi ya? Iya. Berapa tahun Pak? Kalau tidak salah 2 tahun Pak. 2 tahun. Dia di daerah lain, camat. Tapi orang ini gitu. Dan sekarang jadi camat lagi. Menjabat lagi. Itu, ini yang luar biasa. Ya. Anak kesayangan ini kan. Nah, itu loh Pak Bowo. Saya mohon pendapatnya Pak Bowo gimana ini? Ya. Kira-kira. Nah, artinya laporannya dari satu dari split. Besoknya biar nanti bergantian saksinya ya. Jadi dia kan sudah pernah melakukan itu dan ke beberapa orang juga gitu kan Cak Bowo. Nah, ini kan ada sesuatu yang namanya pedofili. Pedofili itu ada sesuatu yang namanya kelainan jiwa, ada seperti itu. Kalau dalam bahasa hukumnya ya, ada pedofilianya ada enggak? Ini harus memang camat ini harus dipisahkan dulu. Apa dia punya kelainan enggak? Kan gitu. Pertama, kedua, memang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Saya lihat adik-adik ini kasihan dia beban. Beban ini tentang apa yang disampaikan ucapan tadi adalah beban sekali. Sehingga seharusnya seperti ini laporannya di mana Mas Fadli? Ya, oleh karena itu saya sampaikan dengan Bapak Kapolda ya. Bapak Kapolda, ada laporan karena ada pelecehan seksualitas pada oknum yang camat di mana belum dikasih tahu, tapi yang jelas seorang camat ya. Nah ini melecehkan suatu seksualitas pada anak didiknya, anak buahnya. Nah kalau dengan demikian jangan sampai perkara ini, saya memaklumi bahwa ketika ada laporan mohon ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Setelah penyidikan ada bukti-bukti, ketika harus ada penyidikan dikatakan, oleh karena itu sangat serius sekali. Manakala kalau tidak ada tindakan tegas dari laporan ke Pak Kapolda, maka nanti akan berlanjut dengan yang lain-lainnya. Merasa bahwa hukum itu tidak tegas, hukum itu tidak pasti, hukum itu dipermainkan. Oleh karena saya berharap sangat agar nantinya perkara ini ditindaklanjuti dengan proporsional dan proporsional, sehingga jelas bagaimana pola tingkah laku, dikarenakan perlu dicatat bahwa
oknum camat ini sudah pernah melakukan tindak pidana. Pertama, dihukum 2 tahun. Kalau kita dihukum kalau korupsi, seharusnya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Kalau perkara korupsi 1 tahun, 6 bulan nanti pun diberhentikan. Nah, ini sudah 2 tahun. Tapi kenapa kok masih diangkat? Berarti ini adalah merupakan diskriminasi masalah hukum. Satu tegas, satu tidak. Maka akhirnya timbul suatu masalah-masalah perbuatan yang timbul lagi. Maka ini sangat-sangat serius. Ini adalah perkara yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu saya berharap ketika ada laporan seperti ini mohon ditindaklanjuti. Saya berharap demikian. Ya. Ini adalah merupakan satu bagian masyarakat minta keadilan, minta sila kelima, sehingga sesuatu nanti beban dari penderitaan dari adik-adik 2 ini supaya dia itu nggak akan terbebani. Kenapa? Sampai dia melaporkan. Karena terbebani, tidak ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah salah satu bagaimana nanti punishment ini dijatuhkan ketika camat itu bersalah. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin berinteraksi? Sudah cukup? Baik. Cak Bawah, kembali lagi ke masalah aturan terbaru tentang angkutan online tadi ya. Nah, dengan adanya aturan tentang angkutan online tadi, apa sih harapan kedepannya untuk Cak Bawah sendiri ya kepada angkutan umum dulu, kemudian apa harapannya juga kepada angkutan online untuk kedepannya? Kedepannya, ini harus mengerti bagaimana satu persoalan hukum. Ketika undang-undang dihadirkan, ini jangan sampai bertentangan antara satu yang lain. Contohnya demikian. Ada taksi konvensional, ini sudah diatur dan regulasinya sudah jelas. Nggak taunya ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan IT yang memang teknologi tentang transaksi elektronika, transaksi e-commerce, transaksi yang saya sampaikan apa aspek tentang baik itu IT maupun aspek tentang hukum perdagangan, tentang peraturan undang-undang nomor 7 tahun 2014 maupun undang-undang 11 tahun 2008 maupun undang-undang nomor 22 tahun 2009. Maka dengan demikian ini harus ada, memang harus ada suatu buat hukum itu ada filosofisnya. Hukum itu bukan kena ciptakan karena hanya pesanan. Maka ini penting sekali harus memikirkan ketika teknologi seperti ini bagaimana membuat regulasinya sehingga sama-sama menjadi satu arif dan bijaksana, sehingga antara taksi konvensional dan taksi online tidak dipikirkan. Dengan demikian ini harus dipikirkan lebih matang lagi sehingga jauh-jauh jangan sampai memikirkan hanyalah untuk sekarang, tetapi kedepannya ini penting sekali karena ada undang-undang IT ini sudah diundangkan, maka penting ada regulasi-regulasi baru sehingga sesuatu yang nantinya akan menjadi manfaat bagi semua khususnya masyarakat baik online maupun konvensional. Jadi ini adalah memang harus ada benar-benar tindakan dan sebagainya, harus ada musyawarah dikumpulkan satu bagaimana untuk membentuk paguyuban, membentuk suatu kerjasama yang baik itu baru bisa selesai. Kalau sampai ini akan ada satu konflik-konflik terus-menerus. Konflik-konflik ini nggak akan selesai ketika tangan dari unsur dari pertama unsur dari pemerintah, unsur dari khususnya dari apa pemuka-pemuka agama, pemuka tokoh-tokoh masyarakat semua menjadi atau akademisi dikumpulkan untuk apa? Untuk memberikan satu solusi yang tepat dan benar. Demikian. Oke, terlepas dari itu semua kan sebenarnya kan fokus utamanya kan untuk keselamatan penumpang, kenyamanan penumpang gitu ya. Ada masukan mungkin untuk angkutan umum atau mungkin juga untuk angkutan online juga nih Cak Bawah supaya mereka bisa berbenah gitu Cak. Memang apapun kalau kita bicara undang-undang lalu lintas, memang di jalan saya nggak bisa ngomong. Ada risiko kecelakaan, memang tiap hari ada kecelakaan. Yang penting sekarang sudah ada satu CCTV dan sebagainya ya, itu ada keselamatan. Kedua, kita nggak bisa menghindari kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan adanya undang-undang lalu lintas ya, atau kecelakaan nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi itu adalah kembali lagi. Namun demikian untuk menekan memang taksi online ya oke lah. Sampai jemput di rumah, beli apa tinggal beli apa tinggal dan sebagainya kan tuh.
merupakan satu keselamatan. Jadi lebih orang memilih lebih online daripada konvensional. Kalau konvensional di jalan di mana kan begitu. Tetapi dengan demikian harus pemerintah bijaksana. Kenapa? Taksi ini sekarang manggut semua, kalah dengan online. Online langsung di tas itu, langsung di mana-mana. Dan lagi saya kira juga menyangkut tarif harga itu lebih murah. Lebih murah daripada taksi-taksi yang konvensional. Kadang-kadang juga sangat terlalu sekali. Karena ada diskon sampai begitu besar. Saya kaget. Biasanya itu 100 kok jadi 30. Ini yang menjadi satu kecemburuan sosialnya, kecemburuan tentang menyangkut tarifnya ini. Makanya di dalam peraturan menteri tadi sebutkan 108 tarif itu harus menyesuaikan kan. Nah, dengan demikian kadang-kala masyarakat diuntungkan. Satu diuntungkan satu sisi. Nah ini agak kompleks sekali. Maka dengan demikian perlu adanya satu hal-hal yang harus ada kehati-hatian antara yang satu dan yang lainnya. Jadi kalau bisa harus dirangkul semua. Baik taksi konvensional atau online. Sama-sama apa sih semua itu ujung-ujungnya ingin cari makan, tuntutan perut. Kalau orang tuntutan perut bagaimana? Banyak. Ternyata kalau sampai ini penyelesaian nggak sama-sama diselesaikan, maka akan terjadilah nanti ya tadi. Kalau perut ini sudah tuntutan perut nggak dipenuhi, maka terjadi satu kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Jadi angka kejahatan kriminal akan meningkat. Ini penting diwaspadai tentang adanya hal-hal sifatnya ada regulasi, ada aturan yang baru ini. Oleh karena itu, saya berharap kalau bisa didamaikan semua ini dan diselesaikan musyawarah mufakat dari pemerintah juga harus. Saya ini organda ini satuan online begini, terus pemerintah duduk sini semua itu ya duduk bersama sehingga menyatukan satu apa yang menjadi visi dan misinya itu aja. Baik. Terima kasih untuk edukasi dan juga inspirasinya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membuat manfaat ya bagi kita semua tentunya. Dan demikian dialog hukum di Mata Bawah untuk edisi kali ini. Saya Faria May beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.